Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya selalu tetap semangat. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu 12 rumus dalam Microsoft Excel yang biasanya digunakan oleh admin dan staf kantor. Dan ini juga sering ditanyakan atau sebagai bahan untuk tes penerimaan karyawan untuk posisi admin dan staf kantor. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe berwarna merah dan likes-nya juga dan share sebanyak-banyaknya. Oke, yang pertama yaitu cara membuat tabel. Yaitu kita letakkan kursor di mana saja, atau kita letakkan di sini yang paling atas. Kemudian kita blok sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita ke icon border, kemudian kita pilih all border. Nah, di sini sudah muncul kolom-kolomnya. Nah, mungkin ini bagi teman-teman yang biasa memakai Excel ini sangat mudah. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan tabelnya atau kolom-kolomnya di sini, nah, kita juga harus bisa mengatur lebar kolom sesuai kebutuhan atau panjang pendeknya data, yaitu dengan cara ini kita lebarkan seperti ini sesuai kebutuhannya nanti. Nah, kita mau lebarnya seberapa ya. Kemudian lanjut lagi untuk cara memberi nomor. Nah, di sini sudah ada data dari nilai-nilai siswa dan nama-nama siswa. Nah, di sini belum ada nomornya. Kita akan memberi nomornya. Kita bisa menggunakan dengan cara manual, yaitu dengan mengetikkan 1, kemudian 2 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yaitu dengan mengetikkan di sini 1, kemudian untuk angka selanjutnya yaitu 2 dan seterusnya, kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan sel yang nomor 1 di sini, atau kita klik saja angka satunya, kemudian kita tambahkan 1. Kemudian kita tekan enter. Nah, di situ sudah muncul angka 2. Kemudian untuk angka-angka berikutnya tinggal kita drag saja. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah muncul nomor urut sesuai urutannya. Oke, yang ketiga yaitu rumus konta. Rumus konta yaitu untuk menghitung jumlah sel yang terisi. Nah, di sini misalkan ada data siswa dengan nilai matematika. Nah, kita akan menghitung nilai matematika atau data di sini yang sudah terisi berapa, yaitu dengan rumus yaitu sama dengan, kemudian kita ketikkan konta, kemudian kurung pembuka, kemudian kita blok datanya. Nah, kita blok, kemudian kurung penutup, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah muncul 7. Jadi data yang sudah terisi di sini hanya ada 7, karena di sini ada 4 yang kosong dari 11 siswa. Nah, untuk mengisi data-data pelajaran yang lainnya, nah, kita tinggal klik saja seperti ini, seret sini. Nah, itu sudah muncul total dari masing-masing kolomnya. Oke, lanjut kita ke COUNTIF. Jadi COUNTIF ini itu untuk menghitung jumlah sel dalam satu rank dengan kriteria tertentu. Jadi maksudnya di sini sudah ada data nama-nama siswa dengan jenis kelaminnya masing-masing. Jadi kita akan menghitung jumlah siswa yang kelaminnya laki-laki saja gitu. Jadi rumusnya yaitu sama dengan COUNTIF, kemudian kurung pembuka, kemudian kita blok datanya di sini. Nah, di sini kan ada COUNTIF. Nah, di sini adalah namanya tooltips. Nah, kita untuk memisahkan argumen, nah, di situ ada petunjuknya apakah pakai titik koma ataupun koma. Nah, di situ koma, kita kemudian koma. Nah, karena yang akan kita hitung jumlahnya hanya laki-laki,
Nah, sedangkan di situ inisial laki-laki yaitu L. Kita ketikkan L yaitu dengan cara tanda petik, kemudian inisialnya L, kemudian tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian kita tekan enter. Nah, di situ sudah muncul ada 8 siswa laki-laki. Kemudian kita akan menghitung jumlah wanitanya saja, yaitu kita copy saja ini. Nah, di sini muncul 8. Kenapa? Karena kita tadi mengkopinya itu dari laki-laki. Sedangkan wanitanya yaitu inisialnya W. Jadi tinggal kita ganti aja di sini nih. Ini L-nya ini kita ganti dengan huruf atau inisialnya W. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita mengcopy, nah di sini ini kan bergeser ke bawah satu nih. Nah, ini kita ke atasin dulu. Nah, ke atasin baru kita tekan enter. Nah, di situ wanitanya 3, laki-lakinya 8, wanitanya 3. Dari 11 berarti benar. Oke, lanjut lagi. Kita menggunakan rumus average, yaitu untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di sini sudah ada nilai dari masing-masing siswa, yaitu nilai matematika, IPA, IPS, PKN. Nah, dari nilai-nilai di sini, tiap siswa ini kita akan mencari nilai rata-ratanya, yaitu dengan cara rumusnya yaitu sama dengan average, kemudian buka kurung. Nah, kita blok saja nih. Misalkan di sini kan Balkis, kita blok aja nilainya Balkis. Nah, di sini kemudian kurung penutup, kemudian tekan enter. Nah, di sini nilai rata-rata Balkis sudah muncul yaitu 82,75. Dan untuk nilai-nilai yang lainnya tinggal kita copy saja dengan cara mendragnya. Nah, jumlahnya kita rata-ratakan juga boleh. Nah, di situ sudah muncul nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Oke, lanjut lagi dengan rumus if. Maksudnya menggunakan rumus if ini untuk mengembalikan sebuah nilai jika kondisinya benar atau salah. Maksudnya jika kita ingin memberikan keterangan di sini lulus atau tidaknya dengan nilai rata-rata sekian gitu. Misalnya kita akan memberikan jika nilainya itu kurang dari 81, berarti itu tidak lulus. Jadi rumusnya kita ketikkan saja sama dengan if. Nah, kemudian buka kurung. Nah, dengan nilai rata-rata di sini adalah di sel G3 atau kita klik aja di selnya. Kemudian dari nilai rata-rata jika lebih kecil atau kurang dari 81, nah di sini tools tipnya suruh memakai koma, berarti kita koma. Ada juga yang memakai titik koma. Kalau di sini suruh memakai koma. Nah, jika nilainya kurang dari 81, berarti tidak lulus. Tanda petik, kita ketikkan tidak lulus. Tidak lulus. Tanda petik. Nah, berarti kalau kurang dari 81 tidak lulus. Kemudian untuk memisahkan argumen kita koma lagi seperti perintah di tooltipnya. Nah, berarti kalau nilainya lebih berarti lulus. Kita ketikkan lulus. Kemudian kita kasih kurung penutup, kita tekan enter. Nah, di sini keterangannya Balkis yaitu lulus karena nilainya 82,75. Untuk mengetahui hasil siswa-siswa yang lain yaitu kita copy saja. Nah, di sini sudah muncul masing-masing lulus atau tidaknya. Nah, di sini ada yang lulus, ada yang tidak. Yang tidak lulus ini pasti nilainya kurang dari 81. Oke, lanjut lagi yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu VLOOKUP ini untuk mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak. Maksudnya format tegak sini yang kolom vertikal gitu, maksudnya secara vertikal.
Jadi di sini kita ingin mencari datanya dari si Balkis. Kita nama Balkis. Berarti rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, nanti kita akan mengetik nomor urutnya sesuai nomor urut siswa di sini ya. Nah, berarti di sini dengan di sini bikin tombolnya yaitu di K berapa ini? K2, atau kita tekan atau klik saja di sini. Nah, itu sudah muncul K2. Nah, di situ logikal atau ininya tooltipnya yaitu dengan koma. Berarti kita dengan koma. Kemudian kita ambil datanya yaitu dari sini A3, di sini A3 semuanya. Kita blok. Nah, kita blok. Nah, di situ dari A3 sampai I14. Kemudian pemisah argumennya yaitu koma. Nah, kita masukkan di sini Balkis di sini kan pada kolom kedua, yaitu kolom pertamanya nomor urut, kolom nama siswa. Balkis di sini adalah kolom kedua. Berarti tinggal kita ketikkan 2. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, di situ sudah muncul Balkis. Kemudian untuk jenis kelamin atau mata pelajaran yang lain tinggal kita copy. Nah, di sini muncul error karena di sini untuk Balkis di sini ini bergeser. Untuk agar datanya tidak bergeser atau rumusnya, nah di sini nih di VLOOKUP di sini ini dari K2. Nah, di sini K2 sampai I14 kita blok dulu agar enggak kemudian agar tidak bergeser kita beri tanda dolar yaitu dengan menekan tombol F4. Nah, di situ udah ada tanda dolar, nanti tidak bergeser. Kemudian kita enter. Nah, di situ Balkis, baru Balkis di sini kita copy. Nah, ini kan muncul Balkis semua. Nah, ini karena Balkis di sini kan adanya di nama siswa, jadi kolom kedua, sedangkan jenis kelamin di sini adanya di kolom ketiga, yaitu 1, 2, 3. Jadi di sini tinggal kita ganti angka 3, yang duanya 3. Baru kita tekan enter. Nah, di situ sudah muncul jenis kelamin dengan inisial W. Jadi Balkis ini jenis kelaminnya wanita. Kemudian untuk matematika sama, matematika di sini adalah di kolom keempat. Jadi yang 2 tadi kita ganti 4. Kita tekan enter. Nah, di situ udah nilai matematikanya 75. Kemudian yang IPA-nya di kolom kelima kita ganti dengan 5. Udah muncul 90. Kemudian yang di sini di kolom 6 untuk nilai IPS-nya udah muncul. PPKN-nya di kolom 7 kita ganti 7, kemudian kita enter. Nah, di situ udah muncul. Untuk nilai rata-rata yaitu di kolom 8. Yang duanya tadi kita ganti di kolom 8. Nah, berarti kita tekan enter. Nah, di situ muncul nilai rata-rata Balkis yaitu 82,75. Nah, keterangannya lulus atau enggak. Nah, di sini keterangannya itu di kolom 9. Kolom 9 kita ganti terus enter. Nah, di situ keterangannya lulus. Jadi untuk di sini kan Balkis dengan nomor urutnya 1. Nah, kalau kita memanggil nama Farel dengan nomor urut 2 ya kita ketikkan saja yaitu 2, enter. Nah, itu sudah muncul nama Farel. Atau kita ketikkan lagi angka 4 yaitu si Ferry. Nah, di situ sudah muncul Ferry. Oke, kita lanjut lagi yaitu
menjumlahkan, yaitu dengan rumus sum. Jadi kita akan menjumlahkan nilai-nilai di sini, nilai-nilai matika dari seluruh siswa. Kita akan jumlahkan, yaitu rumusnya sama dengan kita ketikkan sum kurung buka, kita blok saja di sini. Baru tutup kurung, kita enter. Nah, ini sudah muncul jumlahnya. Untuk data-data nilai yang lain jumlahnya, yaitu tinggal kita copy saja. Kita geser saja sini, udah muncul. Itu untuk mencari jumlah, sangat mudah. Kemudian lanjut lagi, yaitu lookup. Lookup di sini untuk mencari nilai horizontal. VLOOKUP aja dulu. VLOOKUP tadi udah, lookup. Tadi ini untuk mencari data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar atau horizontal. Kita menghitung dari besarnya pajak yang dibayarkan dari gaji pokok sesuai golongannya. Jadi rumusnya yaitu sama dengan lookup. Kita buka kurung, kemudian golongan di sini kan letaknya ada di sini. Misalkan si Balkis di sini kan di A4 ya. A4, tinggal kita klik saja di golongannya si Balkis. Kemudian datanya dari kita kasih koma dulu sebagai pembatas argumen, kemudian datanya dari sini, potongan pajak di sini. Nah, potongan pajak di sini yang golongan 1A itu 3%, golongan 1B 4%, golongan 1C 5%. Jadi kita blok saja di sini. Nah, di sini. Kemudian untuk pemisah argumen kita kasih koma sesuai di sini, petunjuk di tooltipnya. Kemudian 2 di sini kita ketikkan 2, yaitu sesuai tabel yang kedua. Di sini potongan pajak di sini adalah tabel kedua. 2, kemudian tutup kurung. Nah, itu untuk penghitungan pojoknya sesuai persen. Dikalikan dengan gaji pokok. Nah, dikalikan dengan gaji pokok. Gaji pokoknya pada sel keberapa? Yaitu pada sel D4 untuk Balkis, D4. Berarti kita tinggal tekan enter. Nah, di situ sudah muncul besar pajak yang harus dibayarkan, yaitu 30.000. Untuk yang lainnya kita tinggal copy saja. Nah, karena salah atau error di sini, karena di sini datanya yaitu sesuai itunya, kita ganti dengan di sini A5 ya, A5. Oh, ini maksudnya begini. Ini rumusnya biar nggak bergeser, kita harus kasih tanda dolar tadi. Kita blok dulu di sini. Baru kita tekan F4. Nah, itu sudah muncul tanda dolar, itu agar rumusnya nggak bergeser. Kalau pada saat kita mengkopinya, tinggal kita enter. Kemudian baru kita copy. Nah, ini baru kita copy. Nah, itu udah muncul masing-masing sesuai golongannya, besar pajak yang harus dibayarkan. Oke, lanjut lagi, yaitu untuk proper, yaitu cara mengubah huruf besar pada awal kata saja. Nah, jadi sini cara mengubah huruf besar pada awal kata saja. Di sini kan masih campuran, ada awal katanya besar, ada huruf besar semua. Nah, jadi kita akan mengubahnya huruf awal katanya saja yang besar. Jadi rumusnya yaitu sama dengan ketikan proper, kemudian buka kurung, kita atau letakkan kursor
klik kursor pada awal kita mengetikkan tadi. Nah, di sini D3 tinggal tutup kurung, tinggal kita enter. Nah, di sini sudah muncul hurufnya, huruf besarnya pada awal kata saja. Oke, lanjut lagi yaitu cara mengubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Sama halnya tadi, rumusnya yaitu sama dengan lower, buka kurung, kita tinggal klik tempat kita mengetik awal, kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, itu sudah berubah menjadi huruf kecil semua. Oke, yang terakhir yaitu cara mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semua, yaitu rumusnya sama dengan upper, kemudian buka kurung, kita klik di sini, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, sudah muncul hurufnya berubah menjadi huruf besar semua. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan berlatih. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan, ingin diterima agar lulus tes untuk penerimaan karyawan, mudah-mudahan sesuai keinginan Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.